Di video kali ini kita akan implementasikan background task untuk nge-convert parsing JSON. Oke, untuk code-nya, jadi di sini tuh simpelnya kita ngambil data ke API yang di sini. Teman-teman bisa cek ke bagian Flutter Deluxe, terus ke bagian menu dokumen, terus teman-teman cari di API for testing, scroll bagian destination di sini. Silakan pilih untuk yang popular atau di nearby. Saya pilih yang nearby. URL-nya ini hasilnya seperti ini. Jadi ada data list destination. Tapi untuk format utamanya dia adalah map. Baru dapat ke listnya di sini. Nah, untuk reference-nya, di sini kita merujuk ke dokumentasi Flutter Cookbook bagian networking untuk parsing JSON di bagian background. Untuk akses ke API ini menggunakan package http://get URI ke URL. Terus kita cek kalau statusnya 200, maka kita masukkan respon dari destination ke variable destination untuk ditampilkan ke page-nya di sini. Terus tampilkan ke grid. Setelah kita dapat respon body atau data destination, di sini untuk proses parsingnya kita bungkus ke dalam sebuah method. Kalau misalkan nggak dibungkus ke dalam sebuah method, teman-teman bisa aja di sini copy. Nah, di sini langsung di dalam fungsi page destination-nya. Jadi ada respon body. Terus teman-teman lakukan dulu JSON decode di sini, ambil dari response.body, kemudian kita casting sebagai smap string dynamic karena utama root-nya adalah objek map. Kemudian kita ambil data list-nya menggunakan kata kunci destination. Kemudian kita casting sebagai list. Nah, untuk elemennya kita casting sebagai map string dynamic. Dari destination row ini, kita modifikasi yang tadinya map string dynamic menjadi destination model. Nah, di sini kita udah punya kelas destination modelnya. Destination model.fromJSON masukkan elemen mapnya. Baru dapat jadi destination model list destination model. Dimasukkan ke variabelnya, kemudian di set state. Nah, di sini kodenya kita pindahkan ke dalam sebuah metode. Namanya adalah parse destination. Untuk memindahkan proses convert dari sini ke background task, kita bisa menggunakan fungsi compute. Nah, di sini. Dari Flutter Foundation. Kemudian ada callback dan ada message-nya. Di bagian callback yaitu fungsinya kita masukkan parse destination. Kemudian inputnya respond.body. Ini kita ganti. Karena compute ini dia tipenya adalah future, jadi kita tambahkan await. Simple. Tinggal kita save. Kemudian kita coba restart. Oke, nah di sini muncul error. Illegal argument in isOut message. Kalau teman-teman baca ke dokumentasi reference-nya di sini, fungsi parse JSON-nya itu yang harus kita masukkan ke bagian fungsi compute, itu harus kayak gimana tipe-tipenya, terus kriteria-kriterianya kayak gimana. Di sini tidak dijelaskan secara detail. Tapi kalau dari asumsi saya, fungsi parsing-nya ini, parse destination-nya, dia harus berupa top level function. Apa itu top level function? Teman-teman bisa cari. Top level function itu adalah sebuah fungsi yang dia dibikin secara langsung di dalam sebuah file, tapi posisinya berada di luar sebuah kelas, di luar sebuah objek, di luar sebuah interface. Jadi dia berdiri sendiri. Sedangkan fungsi parse destination di sini kita bikinnya di dalam kelas, di dalam kelas destination page state. Nah, di sini kita akan pindahkan menjadi top level function, kita cut. Teman-teman bisa dibikin di file yang sama yaitu destination page. Jadi di luar kelas di sini di atasnya ataupun di bawah kelasnya. Yang penting di luar kelas. Oke. Kita coba save, kemudian kita coba restart. Oke, sudah mulai loading. Kita sambil pantau konsolnya. Nah, berjalan. Tidak ada error.
Jadi sukses. Jadi dia harus posisinya itu si fungsi callback yang dimasukkan ke dalam compute harus bertipe top level function. Boleh di file yang sama atau kita bisa pindahkan fungsi parsingnya ini ke kelas model, destination model di sini, tapi di luar kelas ya. Ini kita import, save, kita rapikan importnya, sini save. Oke, no warning, no error. Kita coba restart. Oke, aman. Jadi kayak gitu. Sederhananya, si proses parsingnya ini kita ubah ke dalam fungsi top level function, kemudian dimasukkan ke callback function parameter di compute. Di sini nama fungsinya, di sini adalah parameter yang harus kita masukkan ke vars destination-nya. Kayak gitu mungkin di video kali ini, sampai ketemu di next video.